Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, pada video ini kita akan membahas tentang tanda-tanda baligh bagi seorang anak. Simak selengkapnya, dan apabila video ini bisa mengingatkan kembali pengetahuan kita atau bisa menambah wawasan dan informasi baru, silakan tombol like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain sehingga lebih bisa memberikan tambahan kemanfaatan bagi teman-teman yang membutuhkan. Dan dengan berbagi ilmu semoga bisa menjadi amal jariah kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi washabihi asmain, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pada video kali ini kita akan membahas tanda-tanda baligh bagi seorang anak. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa baligh itu merupakan salah satu indikator seseorang berstatus mukallaf. Mukallaf artinya orang tersebut sudah dianggap sebagai orang yang cakap hukum atau dianggap mampu untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan syariat atau hukum-hukum agama Islam, baik berupa perintah, larangan, dan yang lain-lainnya. Baligh saya katakan sebagai indikator seseorang berstatus mukallaf karena memang syarat seseorang itu dikatakan atau dihukumi mukallaf ketika memenuhi dua syarat, yaitu orang tersebut telah baligh dan memiliki akal yang sehat. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa ketika syarat tersebut belum terpenuhi atau salah satu dari syarat tersebut belum terpenuhi, maka orang yang bersangkutan belum bisa dihukumi sebagai orang yang mukallaf. Misalnya ada seseorang yang dalam perspektif fikih sudah dihukumi baligh, akan tetapi ia tidak memiliki akal yang sehat, maka ia tidak bisa dikatakan mukallaf. Berarti ia tidak berkewajiban untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan syariat atau hukum-hukum agama Islam. Saya contohkan orang yang gila. Jadi orang yang gila itu meskipun telah baligh dari tinjauan usia atau tinjauan yang lainnya, akan tetapi karena ia akalnya tidak sehat, maka ia tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Pemirsa rahimakumullah, kembali pada pembahasan tanda-tanda baligh bagi seorang anak. Secara garis besar, tanda-tanda baligh bagi seorang anak itu diklasifikasikan menjadi dua bagian atau dua kelompok. Pertama adalah adanya atau munculnya hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan atau pertumbuhan biologis si anak tersebut.
Adapun hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan biologisnya si anak, diantaranya adalah keluarnya sperma atau mimpi keluar sperma. Tanda ini berkenaan atau bisa terjadi kepada baik anak laki-laki maupun kepada anak perempuan, dengan catatan ia telah berumur 9 tahun Hijriah atau 9 tahun Komariah. Ketentuan ini mengacu atau merujuk kepada firman Allah dalam surah An-Nur ayat 59, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza balagal atfalu minkumul hulma falyasta'dinu, yang artinya, dan ketika anak-anak kamu sekalian telah keluar sperma atau telah mimpi keluar sperma, maka hendaklah mereka meminta izin. Sedangkan dalil yang dari hadis ini merujuk kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi, di mana Nabi bersabda, Rufi'al qalamu an thalathatin ila angkol anisobi hatta yahtalima, yang artinya bahwa ketentuan-ketentuan melaksanakan hukum syariat agama itu tidak diberlakukan kepada 3 golongan. Salah satunya adalah seorang anak sampai ia keluar sperma atau mimpi keluar sperma. Dari ayat dan hadis di atas, kemudian para ulama merumuskan bahwa dengan keluarnya sperma atau mimpi keluar sperma ini menjadi salah satu tanda bahwa seorang anak itu telah mencapai pada usia balik, dengan catatan tadi ia telah minimal berusia 9 tahun Hijriah. Kemudian dalam hal seorang anak yang hanya mimpi keluar sperma atau merasa yakin keluar sperma, tapi ia tidak melihat adanya sperma itu di luarnya, maka anak tersebut tidak dihukumi junub atau tidak dihukumi berhadas besar. Akan tetapi yang demikian ini tetap menjadikan tanda bahwa ia telah memasuki usia balik. Jadi ia tidak harus mandi, akan tetapi peristiwa tersebut telah menjadikan ia distatusi sebagai orang yang balik. Berbeda halnya ketika ia telah benar-benar melihat ada sperma yang keluar, berarti ia berstatus junub atau berhadas besar. Berarti ia harus mandi jinabat atau mandi besar dalam rangka untuk menghilangkan hadas besarnya tersebut. Pemirsa rahimakumullah, perlu juga saya sampaikan bahwa tanda-tanda bahwa sesuatu yang keluar itu dikatakan sperma, paling tidak ia memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah air sperma tersebut keluar dengan
tadafuk atau secara tadafuk, ada tekanan, ada semburan, atau dalam bahasa Jawanya itu muncrat. Itu tanda bahwa yang keluar adalah sperma. Yang kedua, ditinjau dari segi baunya. Air sperma itu ketika dalam keadaan basah, ia beraroma atau berbau seperti adonan roti yang dicampur dengan tepung. Ketika ia kering, maka ia akan punya aroma atau bau seperti anyirnya putihnya telur tuh. Kemudian tanda yang lain adalah terjadinya kekendoran syahwat. Jadi setelah terjadinya keluar sperma tersebut, syahwatnya itu akan mengendor atau zakarnya itu akan mengendor. Kemudian tanda berikutnya adalah dalam waktu keluarnya itu mengalami rasa nikmat. Jadi ada berasa nikmat ketika keluar. Itu tanda-tanda bahwa yang dikeluarkan adalah sperma. Ada lagi yang memberikan tanda bahwa spermanya laki-laki, orang laki-laki itu berwarna putih dan memiliki tekstur yang kental, sementara untuk sperma atau sel telurnya perempuan itu berwarna kuning dan teksturnya agak cair. Pemirsa rahimakumullah, kemudian tanda-tanda balik yang kedua dari klasifikasi yang pertama adalah keluarnya darah haid. Tanda ini berarti hanya terjadi kepada seorang anak perempuan. Artinya ketika seorang anak perempuan sejak pertama kali ia mengeluarkan darah tersebut, telah mengeluarkan darah haid tersebut, maka ia dihukumi sudah balik, dengan catatan bahwa darah yang keluar tersebut ini paling tidak telah dikeluarkan pada usia minimal haid, yaitu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, sebagaimana keterangan yang pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya dalam bab pengertian haid. Pemirsa rahimakumullah, demikianlah dua tanda-tanda balik yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini, dan dua tanda-tanda balik berikutnya akan saya jelaskan pada video mendatang. Dan apabila dari penjelasan yang saya sampaikan tadi ada yang belum sampai kepada pemirsa atau belum memahamkan kepada pemirsa, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini agar interaksi channel kita lebih hidup dan berkembang. Dan semoga sedikit yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah. Semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam perlindungannya, selalu dalam ridhonya. Semoga kita diberi husnul khotimah. Dan dari saya, apabila ada
yang kurang pas, ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah.